Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Atria Teresya Gultom dari Prodi Akuntansi Perpajakan tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pembagian saya yang dimulai dari 23 September sampai 25 Januari tahun 2025. Selama proses pemagangan berlangsung, topik yang saya angkat untuk menjadi topik untuk laporan pembagian saya adalah proses pengarsipan dokumen transaksi pada Speedland atau Max Pro. Speedland atau Max Pro merupakan salah satu perusahaan otomotif yang berdiri sejak tahun 2009. Yang pada awal mulanya, showroom dan bengkel Speedland atau Max Pro pertama kali dioperasikan di Jalan Adam Malik nomor 66-68 Medan, dan kemudian pada tahun 2018, Speedland atau Max Pro pindah ke Jalan Gatot Subroto nomor 110 Sikambing D Medan hingga sekarang. Magang adalah kegiatan belajar dan berlatih kerja di perusahaan atau instansi tertentu. Magang juga dikenal dengan istilah internship. Magang menjadi salah satu batu loncatan bagi mahasiswa untuk meniti karir dan semakin membuat mahasiswa lebih lagi mengenal dunia kerja. Tujuan magang dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya dalam program studi akuntansi perpajakan, adalah penerapan teori ke praktik, pengembangan keterampilan praktis, peningkatan kompetensi profesional, pengalaman kerja, jaringan profesional, persiapan karir, evaluasi dan minat karir, yang dimana dengan tujuan tersebut, magang menjadi komponen penting dalam pendidikan tinggi yang tidak hanya memperkaya pengalaman pelajar banyak mahasiswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk sukses di dunia kerja. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan mitra magang adalah routine service atau perawatan berkala, di mana pekerjaan yang dilakukan berupa penggantan oli dan perawatan mobil. Agent repair merupakan kegiatan perbaikan kendaraan yang diantaranya adalah tune-up, agent diagnose, emisi gas buang, sistem suspensi, transmisi, pemeriksaan rem, dan jasa perbaikan lainnya sesuai dengan hasil pengecekan kerusakan yang terdapat pada kendaraan. Selanjutnya, body repair yang merupakan jasa perbaikan dan pengecatan kendaraan, baik itu all body, atap, kap mesin, kap bagasi, pintu, sayap, bumper, tangga, spoiler, atau lainnya. Care air condition service yang merupakan jasa perbaikan air condition atau AC, coating dan salon kendaraan. Care wash yang merupakan atau yang lebih dikenal dengan door smear atau detailing dan aksesoris yang merupakan kegiatan yang berupa pembersihan bodi, kaca, ban, engine, dan pasang kaca film atau aksesoris lainnya. Tire dan wheel service yang merupakan kegiatan yang berupa penjualan, pemasangan, spurring dan balancing velg dan ban mobil. Selanjutnya, towing atau derek kendaraan, home service, di mana pengerjaan yang dilakukan di rumah untuk pekerjaan ringan dan panggilan darurat atau storing. Jasa antar jemput kendaraan yang di sini berlaku syarat dan ketentuan. Nah, dalam masa pemagangan ini, kegiatan yang lebih banyak saya lakukan adalah mengarsipkan faktur serta notepad atau dokumen penjualan secara fisik untuk kedai kopi Lim Koktong yang merupakan usaha lain dari pemilik atau owner dari bengkel atau showroom ini, yang dimana pengarsipan dokumen penjualan secara fisik sangat penting untuk menjaga catatan transaksi yang mudah diakses dan akurat. Yang kedua adalah input laporan penjualan bengkel Speedland atau Max Pro pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024, serta periode berjalan. Kegiatan yang saya sering lakukan lainnya adalah membuat buku besar untuk PT Rasa Prima, di mana PT Rasa Prima ini juga merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh owner atau pemilik dari Speedland atau Max Pro tadi. Input laporan pengeluaran kedai kopi Lim Koktong, menerima pembayaran transaksi care wash, dan di bengkel Speedland atau Max Pro membuat neraca saldo untuk PT Rasa Prima, membuat laporan laba rugi untuk PT Rasa Prima. Pengelolaan arsip yang tidak tepat dapat mengakibatkan berbagai masalah yang serius termasuk dalam laporan keuangan. Masalah yang terjadi seperti kehilangan informasi dan waktu yang terbuang ketika mencari-cari dokumen yang diinginkan dapat menghambat akses stabilitas informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Hal ini menunjukkan bahwa sering munculnya biaya tambahan akibat kesalahan dalam pengelolaan dokumen.
Pengelolaan arsip yang baik merupakan aspek penting dalam manajemen informasi dan akuntansi. Teori manajemen informasi menekankan bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu adalah kunci untuk pengambilan keputusan yang efektif. Teori ini dikeluarkan oleh Loudon pada tahun 2018. Nah, selama saya melakukan pemagangan di Speedland atau MaxPro, masalah yang sering saya temukan adalah banyak dokumen transaksi yang sudah lama tidak tersimpan dengan baik, sehingga sulit untuk diakses dan diidentifikasi. Selain itu, tidak terdapat area khusus yang disediakan untuk penyimpanan dokumen transaksi, yang mengakibatkan pencarian dokumen menjadi semakin rumit. Keteraturan dalam pengarsipan juga sangat kurang, dengan arsip yang tidak teratur dari yang paling awal hingga yang terbaru. Lalu, masalah selanjutnya adalah ketidakjelasan dalam pengarsipan yang dapat mengakibatkan hilangnya dokumen penting, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah hukum atau keuangan bagi perusahaan. Selain itu, staf yang mencari dokumen seringkali menghabiskan waktu yang berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk tugas-tugas produktif lainnya. Nah, selama proses pemagangan juga banyak sekali saya mempelajari hal baru. Yang pertama, peningkatan pengetahuan akuntansi. Di sana saya memperdalam pemahaman tentang prosedur operasional perusahaan, wawasan mengenai pengelolaan dan pemrosesan informasi keuangan. Yang kedua, pentingnya akurasi dan ketepatan. Saya belajar tentang pencatatan transaksi keuangan yang akurat, penggunaan sistem informasi akuntansi untuk pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data keuangan. Yang ketiga adalah kontribusi sistem yang baik. Memudahkan saya mengelola data, meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Keterampilan koordinasi antar departemen yang bersangkut paut dengan komunikasi efektif dengan tim keuangan atau pemasaran ataupun operasional dan memastikan ketersediaan dan akurasi informasi yang diperlukan. Manfaat lainnya yang saya temukan di sana adalah pembangunan jaringan profesional yang dimana membangun relasi yang berguna untuk masa depan, kemampuan penyelesaian masalah, ketika menganalisis masalah secara kritis dalam pengelolaan data dan laporan keuangan, mencari solusi yang tepat dalam konteks internal perusahaan dan interaksi dengan klien. Yang ketujuh, keterampilan berharga dalam akuntansi, di mana kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Kontribusi terhadap pengembangan keterampilan profesional, di sana saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dan mempersiapkan diri untuk berkontribusi secara signifikan dalam bidang akuntansi. Kesimpulan yang saya ambil untuk laporan magang ini adalah satu, pengalaman praktis. Saya mendapatkan pengalaman berharga dalam mengatasi masalah pengelolaan dokumen di Speedland atau MaxPro. Yang kedua, kontribusi positif. Saya berhasil memberikan kontribusi melalui pengelolaan dokumen yang merupakan jenis hard copy maupun soft copy-nya dengan pemanfaatan program yang ada. Tiga, peningkatan pengetahuan yang dapat meningkatkan kemampuan saya tentang praktik akuntansi perpajakan dan operasional perusahaan otomotif, khususnya Speedland atau MaxPro. 4. Pengembangan soft skill. Memperoleh keahlian komunikasi, kerja tim, dan manajemen waktu yang penting dalam dunia kerja. 5. Persiapan karir. Saya memperoleh bekal berharga untuk merajut karir di masa depan dan menjadi pekerja yang kompeten. 6. Kesimpulan umumnya adalah magang di Speedland atau MaxPro merupakan pengalaman berharga yang memperkaya pengetahuan dan keterampilan, serta membangun fondasi kuat untuk karir di bidang akuntansi dan administrasi. Saran yang saya akan ajukan kepada Speedland atau MaxPro melalui laporan ini adalah peningkatan sistem pengarsipan. Diharapkan Speedland atau MaxPro dapat meningkatkan sistem pengarsipan dokumen baik hard copy dan soft copy untuk efisiensi dan akurasi informasi. Yang kedua, pelatihan karyawan. Baiknya, Speedland atau MaxPro mengadakan pelatihan rutin tentang penggunaan program pengelolaan dokumen dan akuntansi untuk mengurangi kesalahan pencatatan. Yang ketiga, tentang pengembangan soft skill. Diharapkan Speedland atau MaxPro memberikan kesempatan pelatihan soft skill, baik komunikasi dan manajemen waktu untuk meningkatkan kemampuan interpersonal karyawan. 4. Mentoring dan bimbingan. Diharapkan juga Speedland atau MaxPro mempertimbangkan program mentoring bagi magang dan karyawan baru untuk mempercepat adaptasi terhadap budaya dan proses kerja yang ada di Speedland atau MaxPro. 5. Evaluasi dan umpan balik. Sebaiknya Speedland atau MaxPro melakukan evaluasi berkala terhadap program magang dan berikan umpan balik untuk perbaikan kinerja di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi laporan magang saya.
Jika ada kesalahan atau pengucapan yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.